Musyawarah Desa Khusus, pembentukan pengurus koperasi desa, Merah Putih di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, terlaksana dengan lancar dan aman. Acara dihadiri oleh Pelaksana Harian KUU Ujung Gebang, Giovanni, seluruh perangkat Desa Ujung Gebang, Lembaga Desa Ujung Gebang, Pendamping Desa Kecamatan Sukra, Sudarjo SPDI, Notaris Kopdes Merah Putih Ujung Gebang, DRS Abdul Muin SHMKN, Sekretaris Camat Sukra Sudarno SPD MPD, Babin Kamtipmas Desa Ujung Gebang Polsek Sukra, Babinsa Desa Ujung Gebang Koramil 1614 Anjatan, warga masyarakat Desa Ujung Gebang dan juga dari berbagai wartawan online maupun cetak. Dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Kopdes Merah Putih Ujung Gebang, Ari Santoso memperoleh jumlah suara terbanyak. Panitia menetapkan Ari Santoso menjadi Ketua Kopdes Merah Putih Ujung Gebang. Di kesempatan yang sama, Pelaksana Harian KUU Ujung Gebang, Giovanni bersama keenam anggotanya yakni Sarjadi, Tardi, Muhammad Irfan, Sayun, Suryanto dan Dedi Supardi, ditetapkan menjadi pengawas Kopdes Merah Putih Ujung Gebang. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikkom mengabarkan. Yang sebesar-besarnya, khususnya kepada ibu-ibu, kesempatan ini sudah jelas kepentingan masyarakat Desa Ujung Gebang, karena rapat kali ini sebagai bentuk pelaksanaan atau implementasi dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2022. Alhamdulillah Pak, di Kecamatan Sukra itu desanya ada 8 desa. Kabupaten Indramayu, anak desa kelurahan yaitu anak 317 desanya 300 sana, kelurahannya Wondo. Bapak Ibu sengaja di sini juga. Ini ada instruksi dari Presiden nomor 9 tahun 2022 tentang pembentukan koperasi, pembentukan pengurus ini sekali lagi mutlak kanggo masyarakat Desa Ujung Gebang. Nah, kaitannya dengan usaha, biasanya kan koperasi seperti layak ya, nah, koperasi mungkin kalau sudah berkembang ada simpan ginjal dan sebagainya, karena mungkin perlu di tayangan-tayangan TV kan, dagangan dan sebagainya, itu ini demi melangkah ya taraf hidup masyarakat desa. Karena lamun koperasi itu maju, jangan karena cerita usaha pasti ada keuntungan. Keuntungannya jangan mau masyarakat tahu sehingga di anggota. Awas, kalau di luar anggota tidak bisa. Makanya kok lamun bersama supaya bisa maju. Wong Ujung Gebang jadi anggota kan. Yang penting hari ini laksanakan pelaksanaan pembentukan koperasi dan pengurusnya. Mudah-mudahan nanti niat baik Bapak Ibu ini demi kesejahteraan masyarakat Ujung Gebang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya mewakili pemerintah Desa Ujung Gebang untuk acara koperasi desa ini tidak ikut andil dalam pemilihan, karena apa yang disampaikan oleh Pak Sekmat bahwa benar adanya yang menentukan adalah masyarakat Ujung Gebang sendiri yang akan menentukan siapa yang menjadi anggota koperasi desa. Pada hari ini tanggal 22 Mei yang akan diadakan keanggotaan atau koperasi desa, semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan maupun keributan lainnya. Mungkin dan sekali lagi untuk perangkat desa tidak adil ikut andil dalam acara koperasi desa. Jadi murni real masyarakat di rumah sendiri yang menilai, karena seperti biasanya kalau misalnya ada acara-acara seperti ini masyarakat ada yang mengklaim bahwa ada pengondisian, dan saya yakin mewakili perangkat desa Ujung Gebang bahwa tidak ada ikut andil untuk masyarakat Ujung Gebang walaupun beserta unsur-unsur kelembagaan lainnya. Jadi real dipilih oleh masyarakat Ujung Gebang sendiri.
ada dua lembaga ekonomi yang hadir di dalam desa. Yang pertama adalah BUMDes, Pak Bu. Yang kedua adalah Koperasi Merah Putih yang sekarang mau kita bentuk ini. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bertanya, apa sih perbedaan antara koperasi dengan BUMDes? Jadi yang namanya koperasi itu sangat beda dengan BUMDes. Dari mana perbedaan? Satu, dari nama sudah jelas. Yang kedua, dari sumber modalnya juga sudah jelas beda. Kalau BUMDes itu sumber dari pendanaannya itu dari APBD. Kalau koperasi tidak. Koperasi tidak akan bersinggungan dengan APBD. Dari mana modalnya? Karena ini berbentuk koperasi, maka modalnya adalah dari anggota koperasi. Yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan ada lagi nanti hal-hal lain dari sumber-sumber modal dari pemerintahan pusat. Tapi ini masih belum apa bentuknya, kita masih belum tahu yang tepatnya. Karena apa? Karena ini karena sekarang ini per bulan Mei sampai bulan Juli pemerintahan pusat ini menggarap dengan Impres Presiden nomor 9 bentuk saja dulu. Untuk kaitannya dengan hal-hal program dan sebagainya itu setelah terbentuk kaitannya dengan pertemuan kali ini, dan tugas dari para pimpinan sidang yang pertama adalah membentuk kepengurusan, setelah itu membentuk pengawas, setelah itu menyepakati simpanan pokok dan simpanan wajib, setelah itu menyepakati masa jabatan kepengurusan. Pak dan Ibu ketahui, masa jabatan kepengurusan koperasi maksimal sesuai dengan surat edaran Kementerian Koperasi maksimal 5 tahun. Kalau maksimal 5 tahun berarti bisa 4 tahun, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Terserah hasil musyawarah bapak-bapak ibu-ibu di tempat ini. Disetujuinya berapa tahun masa jabatan pengurus koperasi. Nanti Bapak Ibu sekalian berdiri dipastikan itu harus orang umum besar, asal yang detail dan KTP. Kalau nanti sekarang ini kartu Bapak daftar hadirnya ada tapi tidak segera menyerahkan KTP sendiri, mohon maaf kalau misalnya sudah bisa. Kenapa? Kecuali urus, misalnya pengawas atau dengan apa, kita tunggu. Karena dari sampai nanti hanya nunggu 1-2 orang yang punya belum menyerahkan, sementara daftar hadirnya ada, tidak kelamaan. Untuk memimpin sidang ditunjuk saya. Jadi nanti kita bagi teknis Pak Kardi nanti menyampaikan hal-hal yang sifatnya kriteria, Pak Irfan yang sifatnya dokumentasi dan inventarisir Pak Irfan ya. Jadi nanti kan apabila kita jadi voting nanti mungkin ada pemungutan suara, apabila kita jadi aklamasi menghitung suara. Iya betul Pak, betul. Tapi nanti saya merapikan dulu kepada panitia. Maka itu diperbolehkan. Nah sekarang kelihatannya adalah kebetulan awal nih kan jadi. Nah itu nggak masalah kalau seandainya musyawarah itu sampai itu suara itu. Dari kalimat kandidat ini Bapak Desa tolong siapkan tim sebanyak-banyaknya biar cepat. semoga Bapak yang pendukung saya ada keamanan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifudin saya perwakilan dari Janggar. Insya Allah saya di sini ingin terutama ekonomi Ujung Gebang maju, makmur dan subur. Mudah-mudahan dengan adanya acara yang luar biasa ini, terutama koperasi keuangan ya, nomor satu adalah keuangan. Kita semua butuh uang. Mudah-mudahan koperasi ini jujur, adil, terutama makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Abbas, biasa dipanggil Abbas, perwakilan dari
penjagaan lokal. Insyaallah saya ikut acara koperasi ini, semoga saya bisa amanah untuk masyarakat dan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, mungkin dari Dusun Jagar ada yang belum kenal. Nama saya Muhammad Mahmudin dari Tanjung mewakili untuk ikut partisipasi mewakili suara masyarakat Dusun Tanjung, yaitu menjadi pengurus koperasi Merah Putih. Insya Allah akan bila mana terjadi suatu keputusan atau terbentuknya kepengurusan, kami juga ikut mengawasi dan mensejahterakan untuk berjalannya yaitu perekonomian khususnya di Desa Ujung Gebang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ari Santoso. Saya berasal dari Ujung Gebang, RT 6 RW 3. Motivasi saya ikut bergabung dalam koperasi desa Merah Putih adalah tidak ada maksud lain, apalagi korupsi. Dan kata-kata saya Bapak Ibu, saya tidak akan korupsi. Yang kedua, saya akan membantu Bapak Ibu dalam masalah dalam masalah sifat pinjam. Sekarang kan sangat beredar banyak sekali peminjaman kayak bank-bank, kayak bank-bank mekar. Itu mungkin salah satunya adanya program ini mungkin memberantas ke hal-hal yang lain. Saya nanti ke depan apabila Bapak Ibu memberikan laporan kepada saya, yang saya utarakan adalah masyarakat yang kurang mampu, bukan golongan saya, tapi masyarakat yang kurang mampu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti ke depan bagaimana koperasi ini. Saya punya kontrol sosial dari Bapak Ibu semuanya. Tidak apa-apa, mungkin setiap hari dikontrol boleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak untuk ditulis sesuai dengan nama kandidat yang ada di depan kita. 1. Ibnu Abbas, 2. Ali Susanto, 3. Saifuddin, 4. Yayuni. Kita memulai dulu. 5. Muhammad Mahfudin, 6. Erudi. Ditulis. Terus silakan dimasukkan ke dalam kotak suara. Suara yang beredar 64 Pak. Kita sudah bisa mulai menghitung, bentar deh. Nah, Pak Rokim dibuka ke sini ke saksi. Dibuka ke saksi aja. Buka ke saksi aja. Tangan lagi. Koperasi Merah Putih Desa Ujung Gebang mendapat suara 18 suara. Bapak Santoso dapat suara sah 26 suara. Bapak Putin mendapat suara sah 7 suara. Ibu Zaiti 4 suara. 5. Bapak Mahfudin 2 suara. 7 suara. Ya. Jumlah suara 64. Ya. 64. Kasih belakang ya. Sudah dianggap sah. Kalau sudah dianggap sah, berarti Bapak Ari Santoso menduduki jabatan
ketua. Saya pribadi menyarankan bahwa pengawas ini harus benar-benar orang yang jeli, orang yang tidak istilahnya harus tegas, juga harus tidak ada keterkaitan ataupun tidak ada rasa saling istilahnya apa ya, bisa oleh manfaat dari itu istilahnya ya, bukan saling kerjasama antara dua. Saya minta untuk pajaknya untuk pengawas di wilayah Madura. Itu bagi Bapak Ibu setuju nggak? Yang ada di depan ini sebagai pemimpin rapat, sebagai pengawas, ya, ditambah keduanya guru ya. Jadi pastinya satu lagi dari kita. Kalau 5, kalau kebutuhan 5. Nah, siapa di antara kita ini yang ikut dari pengawas seperti itu? Ada. Oke, Pak Suryanto, dan Pak Supardi. Ya, bagi yang tadi masuk di dalam kepengurusan, baik dalam kepentingan, tolong menyerahkan identitas diri, Pak, terutama KTP ya. Kalau misalkan hari ini belum ada, segera dipenuhi untuk ketua terpilih memberikan sepatah kata atau janji-janji lah ya, atau visi dan misi. Maka dari itu Bapak Arif silakan untuk menyampaikan visi dan misinya seperti apa di depan. Untuk memahami tentang regulasi yang ada, saya hanya baca sekilas-sekilas ya Bapak Ibu di artikel, kemudian juga di tautan di internet, Pak. Karena sekarang lebih mudah untuk mengakses segala informasi. Betul yang dikatakan Pak Ketua Sidang tadi, memang untuk memahami regulasi tentang Koperasi Merah Putih ini memang terbatas Bapak Ibu. Tapi nanti insya Allah akan dilaunchingkan pada tanggal kalau tidak salah 12 Juli di Hari Koperasi Nasional. Seperti itu. Insya Allah nanti saya sebagai ketua dan anggota akan mempelajari mulai hari ini dan bisa dalam memaksimalkan kinerja nanti ke depannya tentunya demi gerakan Desa Ujung Gebang. Tidak bisa saya janjikan untuk kedepannya akan seperti apa, tapi saya yakin dan saya pastikan kursi beserta juga anggota-anggota saya akan provinsi juga saya akan pegang kata-kata saya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya harap ke depan kita bisa berkolaborasi antar masyarakat yang memiliki mungkin usaha-usaha di bidang perikanan, pertanian dan lain sebagainya, nanti bisa dikolaborasi dengan kami seperti itu. Harapan saya juga yang terakhir, Bapak Ibu bisa menjadi masukan dan saran aku sebagai kontrol, bisa nanti kita bareng-bareng untuk memajukan. Saya mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekmat dalam hal ini mewakili camat, Bapak Darjo sebagai pendamping desa, dan ada awak media yang senantiasa meliput kegiatan ini, dan bapak-bapak seluruh kandidat calon dan calon terpilih dan rekan-rekan panitia. Saya mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya, dan saya mohon maaf apabila di dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tingkat dan tanduk serta kata-kata yang sekiranya kurang sopan. Maka dari itu, kalau sudah jangan cukup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah sebagai penutup. Alhamdulillah. Operasi Merah Putih hidup, Ujung Gebang mantap. Operasi Merah Putih hidup.